Hai, kembali lagi bersama saya Sandi Redika. Setelah beberapa bulan tidak ada upload video, hari ini saya akan membagikan video mengenai tips tidak jauh dari video-video sebelumnya. Karena channel ini akan lebih berfokus kepada pembagian tips, edukasi, dan lainnya. Oke, nah sebelum lanjut ke pembahasan, please teman-teman bantu klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan pengetahuan serta tips-tips di video berikutnya. Oke, di sini kita akan sama-sama belajar. Jujur li, aku juga pengalaman kurang, pengetahuan kurang. Jadi ya kita sama-sama belajar aja ya. Oke, jika kamu merasakan hal seperti panik, gugup, cemas, jantung berdegup kencang, serta keringat dingin, itu merupakan hal wajar yang terjadi di saat kita ingin berbicara di depan publik. Nah, namun kamu perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi ketakutan tersebut agar kamu berhasil dalam public speaking. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana cara agar kita bisa berbicara di depan publik dengan baik? Atau kita melakukan presentasi dengan public speaking yang baik? Nah, baik, setelah ini akan ada pembahasan atau tips dari saya mengenai bagaimana cara menghadapi ketakutan public speaking saat presentasi. So, ikuti video ini sampai habis ya. Oke, tips yang pertamanya itu adalah rencanakan dengan baik. Jadi, salah satu penyebab orang merasa takut berbicara di depan publik atau di depan umum adalah kurangnya persiapan. Jadi, sebelum kalian memulai presentasi atau public speaking di depan publik, usahakan kalian mempersiapkan segalanya. Mulai dari materi, apa yang akan kalian bahas, terus siapkan catatan kecil untuk jaga-jaga ketika kalian ada yang lupa gitu kan. Kemudian berlanjut kepada pemahaman materi presentasi. Di saat kamu mampu memahami materi atau isi dari topik yang ingin kamu presentasikan, public speaking kamu akan sedikit lebih siap karena kamu telah memahami isi dari materi tersebut. Sehingga presentasi kamu akan sedikit lebih tenang, sehingga berjalanlah presentasi dengan lancar. Nah, untuk memahami topik atau pembahasan presentasi kamu perlu melakukan practice atau latihan terus-menerus. Dengan banyaknya kamu berlatih, justru akan membuatmu semakin terbiasa dan kamu akan dan tanpa disadari, rasa gugup akan berkurang. Untuk hal ini, kamu bisa berlatih di depan cermin untuk awal-awal gitu kan. Kemudian kamu bisa juga ajak beberapa teman kamu atau rekan kerja kamu, rekan tim, kelompok untuk menjadi audiens kamu dan minta feedback dari mereka. Oke. Jadi hal yang paling penting dalam presentasi atau public speaking adalah kamu harus relax. Kamu harus relax atau santai. Jika kamu gugup, maka public speaking kamu akan hancur karena kamu akan ngeblank, karena kamu bisa lupa materi, gak inget gitu kan. Itu akan jadi masalah besar sih. Oke, jadi usahakan kamu untuk tetap relax atau santai dalam penyampaian presentasi agar public speaking kamu tetap berjalan dengan baik. Tidak perlu terburu-buru dalam penyampaian materi, karena itu akan membuat audiens kamu kebingungan untuk mencerna apa yang kamu sampaikan. Kemudian berlanjut kepada tatap mata. Saat melakukan presentasi atau public speaking di depan audiens, kamu perlu menatap mata audiens kamu karena hal ini akan menjadi penghubung antara kita dengan audiens ya. Jadi anggap saja kayak kita tuh lagi ngobrol santai gitu kan. Sehingga mereka merasa bahwa materi yang kamu sampaikan itu penting. Dan sebagian orang juga kebanyakan menghindari tatapan mata dengan audiens karena jika mereka tatap mata, justru rasa gugup itu akan meningkat berkali-kali lipat, ya kan? Bener kan? Aku juga gitu sih. Dan ini harus kamu ketahui merupakan salah satu kesalahan dalam public speaking. Karena public speaking itu diperlukan yang namanya kontak mata. Contoh saya dengan kamu sekarang kontak mata. Ya.
agar mereka terus fokus ke kita, ya kan? Apa yang kita sampaikan mereka mendengar, mereka melihat bagaimana postur tubuh, bagaimana mimik wajah kita gitu kan. Jadi mereka akan seperti sedikit lebih mudah untuk menyerap apa yang kita sampaikan. Ya kira-kira begitulah. Oke, itulah 5 tips menghindari rasa takut public speaking dalam presentasi. Terima kasih untuk teman-temannya yang nonton video ini. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada sedikit kata-kata yang kurang pas atau sedikit sulit dipahami gitu kan. Jadi ya dimaklumin aja, karena kita di sini juga, aku udah bilang di awal tadi kan, kalau kita itu sama-sama atau saling memberi pelajaran gitu, saling mengajar, saling memahami dan saling memberi pengetahuan juga. Terima kasih lagi aku ucapkan buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah apa yang kurang, next bikin tips apa lagi gitu kan. So terima kasih.